Saudara, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini hari Selasa 4 Februari tahun 2025 bersamaan 5 Sya'ban 1446 Hijriah. Pada Selasa pagi hari ini, kondisi cuacanya cerah berawan. Saya kembali ingin menegaskan bahwa memahami dan menginterpretasi Al-Quran itu tidak bisa dengan menggunakan metode hermeneutika seperti yang dipakai oleh Allahyarham Nasr Ahmad Abu Zaid dari Mesir, ya, yang menentang pemahaman bahwa Al-Quran itu adalah satu kitab suci yang sakral, ya, dan yang menjadi dasar dari statement yang dilontarkan oleh Ade Armando dan Kumaila Hikmah dan didukung oleh, ya biasalah, para supporter-supporternya. Memahami Al-Quran itu tidak seperti itu. Dan juga memahami dalil-dalil keislaman itu tidak bisa menggunakan hermeneutika. Tapi ada satu keilmuannya sendiri. Ada namanya, kita kenal dengan istilah mantiq, nahwu shorof. Ada ilmu namanya balaghah, ilmu ketatabahasaan, dan seterusnya. Banyak yang itu bisa kita dapatkan di pesantren, di pondok. Nah, kalau beberapa tokoh-tokoh yang seringkali dilabel sebagai tokoh Islam liberal kayak Ulil Absar Abdallah, Nong Darul Mahmada, dan suaminya Guntur Romli, Kiai Haji Nasaruddin Omar yang sekarang Menteri Agama kita di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto sampai 20 Oktober 2029 nanti, ya. Kemudian Profesor Siti Musdah Mulia, ya, itu mereka sudah kenyang makan kitab, bukan asbun, bukan asal makan, bukan asal bunyi. Itu dari kecil udah kenyang dengan kitab, kenyang dengan ilmu-ilmu untuk memahami dalil-dalil keislaman itu, bukan asal bunyi, apalagi dengan modal terjemahan gitu. Contoh kemarin yang saya difitnah sama tim dari Gerakan Peace itu, ya, itu karena saya ada dasarnya, ada dalilnya. Kayak waktu itu saya pernah sampaikan di live itu, di live TikTok saya, bahwa ketika kafir zimmi, kafir mustama, dan apa satu saya lupa lagi, kedapatan menghina agama Islam dengan sengaja dan dengan sadar, maka batal sudah perjanjiannya dan dianggap sama dengan kafir harbi, wajib diperangi, dibunuh pun tidak apa. Itu ada dasarnya. Dibunuh pun tidak apa, itu bukan ancaman pembunuh. Dalilnya memang seperti itu. Tapi bukan berarti lantas diartikan, wah, Islam itu adalah agama yang suka perang, suka bunuh-bunuhan. Bahwa saya tegaskan bahwa di dalam agama Islam ada perang, iya. Bahwa dalam agama Islam ada bunuh-bunuhan ketika perang, iya. Kalau dalam perang itu, kalau gak kita yang ngebunuh orang, ya kita yang mati dibunuh. Itu perang. Tapi kan perang itu bukan selamanya perang fisik. Kayak sekarang kita perang pemikiran, perang ekonomi, perang proksi. Kalau gak kita yang mengalahkan, ya kita yang dikalahkan. Gitu loh, ya. Jadi maaf ya, bukan berarti dalil yang saya jadikan dasar itu lantas untuk diartikan secara harfiah, dan bukan juga untuk langsung diglek eksekusi gitu. Saya tidak izinkan.
Itu di luar tanggung jawab saya kalau itu nanti terjadi. Saya hanya menyampaikan dalilnya. Tapi kalau untuk masalah penindakannya, karena Indonesia ini adalah bukan negara yang berlandas hukum Islam, bukan negara yang menganut qisas, tapi masih menganut hukum biasa, hukum konvensional, ya bawa ke penegak hukum, bawa ke kepolisian, dan usahakan dijerat dengan pasal penodaan agama gitu. Pasal 156 KUHP yang mestinya tahun ini menjadi pasal 300 KUHP, karena kan masa transisi dari KUHP yang lama ke KUHP yang baru ini kan 2 tahun, dari 2023. Mestinya tahun ini mulai berlaku, cuman gak jelas gimana kelanjutannya. Allah alam bisawab, saya gak tahu gitu. Dan bersyukur gitu loh, pembelaan dari tim PIS dan Ade Armando sendiri di YouTube itu tidak banyak yang nonton, masih lebih banyak yang pro dengan statement dari saya. Alhamdulillah gitu, karena saya tuh yakin mayoritas orang Islam di Indonesia ini ghiroh untuk bela agama Islamnya itu masih sangat tinggi, dan sangat tidak ikhlas dan sangat tidak ridho apabila ada yang menghinakan dan menistakan agama Islam yang sudah sangat sempurna ini. Sebenarnya mereka ini bukan tidak suka dengan ajaran agama Islamnya. Agama Islamnya sudah sangat oke, sudah sangat sempurna, sudah sangat luar biasa sekali. Yang tidak disukai itu adalah cara menjalankan Islamnya orang-orang gitu loh. Nah, mereka ini ibaratnya subjektif. Oh, kalau orang tuh ngejalanin Islam yang mutih banget, yang kafah banget, yang sungguh-sungguh banget ya, yang serius banget, yang nggak main-main, yang tekun gitu ya, sebisa mungkin mengikut apa yang telah disyarakkan oleh Allah dengan setulus hati gitu kan. Nah itu pasti dimusuhi. Tapi kalau yang luas, yang nyantai, yang ya mungkin punya sendirilah, punya pikiran sendiri tentang mengikut syarak dari apa yang telah disyarakkan oleh Allah di dalam agama Islam ini, ya itulah pasti disenengin orang itu. Sebenarnya mereka hanya tidak suka dengan orang-orangnya, bukan dengan ajaran agamanya, dengan orang-orangnya aja gitu loh. Kapan waktu deh nanti kita cerita tentang ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.